Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Tetap semangat. Saya akan berbicara kali ini tentang Liga Premier Inggris, di mana semakin menegangkan. Seru ketika Manchester City bermain di Turf Moor, itu markasnya dari Burnley. Tim yang saat ini sudah terdegradasi ke Championship. Erling Haaland kawan-kawan menang dengan 1-0 dan gol sematawayang dari tim asuhan Pep Guardiola. Siapa lagi kalau bukan Haaland yang membuat gol, bahkan ketika pertandingan baru berlangsung 5 menit. Ya, di mana Haaland mendapatkan umpan dari Jeremy Doku. Dia bergerak dengan cepat mendekati kotak penalti dan mencip bola melewati hadangan penjaga gawang Burnley, Martin Dubravka. Kemenangan ini membuat mereka mendapatkan 3 poin penting dan menyamai poin dari Arsenal yang sebelumnya terus memimpin klasemen di Liga Premier Inggris. Dan ini untuk pertama kali lagi bagi City masuk memimpin klasemen, mengambil alih dari Arsenal sejak di pekan pertama. Dan tentunya ini kabar bagus bagi pendukung City karena dengan poin sama 70 mereka unggul dalam hal memasukkan gol. Meskipun di dalam selisih gol itu sebenarnya sama ya, plusnya sama di sana 37, tapi bagi City mereka 66 kali memasukkan dan hanya mungkin 29 kebobolan. Kemudian Arsenal ya di bawahnya dengan 63 memasukkan dan 26 kemasukan. Itu yang menselisih karena City lebih produktif dalam hal mencetak gol. Ini seru untuk 5 pertandingan ke depan karena sudah masuk pekan ke-33 di Liga Premier Inggris, masih tersisa 5 pertandingan lagi dan saya rasa ini itu baik pendukung Arsenal dan City berharap sekali klubnya masing-masing bisa menjadi juara. Tapi ketika Arsenal sudah leading cukup jauh ya, bahkan sebelum ini kan sempat 9 sebelum dipangkas menjadi 6 setelah Arsenal kalah dari Bournemouth dan kemarin juga kalah dari City ya, menjadi 3 poin dan City masih punya keunggulan 1 laga setelah mengalahkan Arsenal, sehingga ketika saat mereka menang ya pada dini hari kemarin tadi itu posisi mereka sekarang sama dengan 33 pertandingan 70 poin, hasil 21 kali menang, 7 imbang dan 5 kali kalah, sama seperti Arsenal. Nah, City akan memainkan pertandingan selanjutnya ke Everton, markas Everton. Tapi harus lebih dulu untuk tampil di Piala FA, ada semifinal melawan Soton. Dan kalau mereka bisa melewati itu, City akan kemudian ke markas Everton. Dan masih ada pertandingan-pertandingan lainnya, karena City punya tabungan juga bermain di kandang banyak ya. Brentford, ya, mereka akan bermain di kandang. Kemudian 2 pertandingan terakhir di antara tanggal 22 dan 24 Mei semua bermain di Etihad di kandang. Ini yang menguntungkan mereka dari segi jadwal. Ya, Crystal Palace dan Aston Villa yang akan menghadapi mereka. Tidak mudah memang karena ini 2 tim yang selalu mengejutkan, apalagi Aston ada di zona Champions saat ini di 4 besar di Liga Premier. Namun melihat City sekarang trennya naik, bahkan mereka sekarang mengambil alih di puncak klasemen Liga Premier. Saya rasa kalau City sudah ada di atas, mereka sulit untuk selalu tergusur. Ya, dan itu menjadi kenyataan. Dan akan menjadi satu hal yang terasa pahit, mengecewakan bagi kubu Mikel Arteta kalau sampai mereka gagal pada musim ini. Karena itu sudah berulang-ulang ya. Dalam 2 musim terakhir bahkan mereka selalu kalah. Termasuk lawan City, lawan Liverpool sebelumnya juga ya. Ketika mereka sedang bagus, sedang leading, tapi akhirnya di tikungan-tikungan akhir 10 pertandingan terakhir mereka mengalami turbulensi. Saat ini juga Arsenal seperti kena turbulensi di saat City mengejar dan mereka tidak konsisten di dalam mempertahankan setiap laga mereka di setiap pekan. Sampai pada pekan ke-33 ini City menyamai posisi dan Pep Guardiola sangat senang tentunya. Walaupun hanya menang tipis 1-0, tidak ada gol lagi sampai di babak kedua, tetapi dengan penguasaan bola yang tinggi, kemudian mereka bisa melepaskan sekitar 27 atau 28 tembakan ya, dengan 8 on target, terus menggambarkan bahwa memang dominasi ada di City saat menghadapi Burnley. Tapi tetap City harus waspada untuk pertandingan-pertandingan ke depan karena dengan jadwal yang ketat bisa saja ya
ada beberapa pemain top mereka kunci bisa mengalami masalah, cedera, itu yang berbahaya. Arsenal juga harus bisa tampil dengan konsisten. Tentunya memang ini tekanan yang luar biasa diberikan oleh City, tapi Arsenal tidak boleh panik. Ya, tenang saja buat Arsenal untuk bisa menghadapi ancaman dari City yang sekarang City sudah ada di atas, dan Arsenal harus bisa memenangkan pertandingan pada Sabtu ini melawan Newcastle. Tidak mudah untuk mengalahkan The Magpies Newcastle, karena Newcastle juga tentunya akan berusaha untuk bisa mengalahkan Arsenal, sama seperti ketika Bournemouth ya menghukum Arsenal di Emirates. Arsenal akan menghadapi beberapa pertandingan juga yang sangat ketat, terutama masih di Champions League. Ada Atletico yang mereka harus hadapi dalam 2 laga. Juga ini penting bagi Arsenal karena mereka sedang mengincar Champions League dan juga dengan Liga Primer. Di Champions League mereka berada di jalur yang lebih mudah dibandingkan di jalur atas, di mana mempertemukan antara PSG dan Bayern Munchen. Karena di atas itu kan ada Liverpool, ada Real Madrid, itu semua ada di atas. Tapi Arsenal ada di bawah. Ini kesempatan bagi Arsenal dalam 2 pertandingan yang tidak mudah juga, tanggal 30 dan tanggal 6. Ya, 30 April dan 6 Mei menghadapi Julian Alvarez dan kawan-kawan tim asuhan Diego Simeone dari Spanyol. Ini itu Atletico Madrid. Baru Arsenal akan kembali setelah itu lawan Fulham juga di kandang. Ya, mereka harus tetap perhatian. Ada Burnley yang mereka juga harus hadapi ya. Kemudian mereka terakhir akan ketemu juga dengan Crystal Palace ya, di saat mereka harus tandang. Ada West Ham juga yang menanti mereka ya, jadi ada 3 klub London yang menunggu mereka juga sesama London untuk pertandingan-pertandingan yang krusial di Liga Primer Inggris. Nah, kita akan ikuti ya duel seru antara City dan Arsenal dalam memperebutkan gelar juara, karena memang hanya 2 tim ini yang akan memperebutkan titel juara di Liga Primer Inggris pada musim 2025-2026. Dan yang masih ramai juga yaitu pertarungan untuk memperebutkan di zona Champions, karena kan kita tahu bersama ada Manchester United, ada Aston Villa, ya termasuk juga dengan Liverpool, dan sekarang dengan Brighton yang coba untuk bisa ngegas naik ke atas, karena Brighton kemarin tuh menang melawan Chelsea 3-0. Itu luar biasa bagi Chelsea. Dan yang menarik di Liga Premier Inggris bukan cuma ada di atas perebutan gelar juara dan juga masuk zona Champions, tapi bagaimana di degradasi. Wolves sudah terdegradasi. Burnley setelah kalah dari City terdegradasi. Satu lagi yang akan datang itu tidak main-main, Tottenham Hotspur. Bahaya ini Tottenham Hotspur ya. Itu dia selisih 2 poin dengan West Ham yang ada di peringkat 17. Karena 2 sudah gugur yang saya bilang tadi, di antara Wolves dan Burnley. Tinggal sekarang posisi dari Spurs. Sangat disayangkan, miris sekali dengan Spurs. 15 pertandingan terakhir sepanjang 2026 ini dari Januari mereka tidak pernah menang, kecuali ada sekitar 7 kali hasil imbang, 8 kali kalah. Padahal mereka hadir di Champions League ya pada musim ini ketika mereka disingkirkan oleh Atletico Madrid. Ya, kemudian sekarang mereka itu turun drastis, turbulensi juga sampai ke bawah ya di urutan 18 dan terancam untuk degradasi. Aduh, kalau sampai Spurs ini degradasi nggak tahu nih gimana. Tim yang bagus sebenarnya, tapi kemudian dengan materi yang oke, memang banyak cedera, tapi kemudian ada di degradasi. Kan banyak yang berpikir tidak mungkin kalau mereka sedang bertarung di Liga Champions pada musim ini sampai di fase gugur. Nah, kenapa mereka harus turun jauh ke bawah sampai mendekati zona degradasi hanya di atas Burnley dan juga dengan Wolves. Nah, semoga Spurs bisa menghindari itu. Masih ada 5 laga sisa ke depan, dan kalau mereka bisa memenangkan semua pertandingan ke depan, mungkin saja mereka akan bertahan. Dengan saya Bung Ropan berbicara soal Liga Premier Inggris. Ciao.